Assalamualaikum. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang penerapan translasi dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Duina. Saya Fani. Saya Fatihil. Saya Marga. Dan saya Nanda. Sifat transformasi. Yang pertama, translasi, yaitu bangun yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, refleksi, yaitu bangun yang dicerminkan dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Berikut soal dan pembahasan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Tika sedang berada di lantai 1. Ia ingin mengantarkan berkas ke lantai 9. Maka dari itu ia harus melewati 8 lantai menuju ke atas. Jika lantai 1 adalah 1,1, hitunglah berapa hasil pergeseran lift tersebut. Diketahui titik A 1, 1. Dan translasinya, karena dia tidak bergeser ke samping, maka X-nya 0. Dan karena ia harus melewati 8 lantai menuju ke atas, maka Y-nya 8. Ditanya A aksen, lalu kita masukkan rumusnya. A aksen sama dengan XY ditambah translasi AB. X-nya 1, Y1 ditambah translasi A 0, translasi B 8. Lalu kita tambahkan 1 ditambah 0 yaitu 1 dan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Jadi hasilnya A aksen sama dengan 19. Berikut ini adalah gambaran jika dihitung menggunakan titik koordinat. Titik A berada di koordinat 1,1 dan titik A aksen berada di koordinat 1,9. Soal dan pembahasan translasi yang kedua. Fani dan Marga sedang bermain gebak sodor di sekolah. Fani adalah tim penjaga, sedangkan Marga adalah tim yang melawan atau tim yang bermain. Pada kesempatan kali ini, Fani bertugas untuk menjaga pada garis kedua dan ia hendak menangkap Marga. Karena Marga selalu berhasil menghindar, maka Fani bergerak ke kiri 4 langkah, lalu ke depan 3 langkah, kemudian ke kanan 1 langkah, ke depan lagi 2 langkah. Akhirnya, Fani berhasil menangkap Marga. Jika posisi awal Fani digambarkan dalam koordinat kartesius pada titik A, B, tentukan posisi Fani saat menangkap Marga. Diketahui, T1 adalah translasi pertama, yaitu min 4 dan 3. Min 4 didapat dari pergerakan Fani ke kiri 4 langkah, lalu ke depan 3 langkah. T2 adalah translasi kedua. 1, 2 didapatkan dari Fani ke kanan 1 langkah, lalu ke depan lagi 2 langkah. Titik awal adalah 0,0. Ditanya hasil translasi T1 dan T2. Rumusnya, P double aksen sama dengan P ditambah T1 ditambah T2. P adalah titik awal yaitu 0,0 ditambah min 4, 3 ditambah 1, 2 sama dengan min 3, 5. Min 4 ditambah 1 adalah min 3, 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi hasilnya itu min 3, 5. Ini adalah gambaran jika dihitung menggunakan titik koordinat. Titik awalnya adalah 0,0, lalu bergeser ke kiri 4 langkah menjadi 0,-4, lalu ke depan 3 langkah menjadi min 4,3, lalu ke kanan 1 langkah menjadi min 3,3, lalu ke depan 2 langkah menjadi min 3,5. Berikut adalah soal dan pembahasan translasi yang ketiga. Nita sedang bermain ular tangga bersama dengan adik-adiknya. Nita melempar dadu mendapatkan angka 5. Pion Nita berada pada angka 11, lalu pion harus bergerak ke kiri tepat di angka 16. Pada angka 16 terdapat sebuah tangga, maka pion menaiki tangga dan melewati 3 petak. Berapa hasil pergeseran titik pion oleh translasi tersebut? Diketahui titik A sama dengan 11, 2. Translasi sama dengan negatif 5, 3. Ditanya A aksen. Jawab, A aksen sama dengan A ditambah T. Titik A adalah 11, 2. Dan translasi negatif 5, 3. Kita jumlahkan 11 ditambah negatif 5 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 6, 5. Berikut ini adalah gambaran jika dihitung menggunakan titik koordinat. Titik A berada di koordinat 11,2 dan titik A aksen berada di koordinat 6,5. Soal dan pembahasan refleksi yang pertama.
Lia akan pergi berpesta. Sebelum itu dia harus bermake up di depan cermin. Di cermin terdapat bayangan Lia. Berapa koordinat bayangan Lia jika titik A 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Diketahui titik A 4,2 yang ditanyakan adalah A aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X. Penyelesaiannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 0, negatif 1, 0 dikalikan dengan 4, 2 menggunakan perkalian matriks. X aksen, Y aksen sama dengan 0 dikalikan 4 sama dengan 0, negatif 1 kali 4 sama dengan negatif 4, negatif 1 kali 2, negatif 2, 0 kali 2 sama dengan 0. X aksen, Y aksen sama dengan negatif 2, negatif 4. Jadi, A aksen sama dengan negatif 2, negatif 4. Dimasukkan ke dalam rumus terhadap garis Y sama dengan negatif X. A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X sama dengan negatif Y, negatif X. A, X-nya 4, Y-nya 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi, A aksen sama dengan negatif 2, negatif 4. Berikut ini adalah gambaran jika dihitung menggunakan titik koordinat. Titik A, 4, 2, sedangkan titik A aksen, negatif 2, negatif 4. Berikut adalah soal dan pembahasan refleksi yang kedua. Sebuah bangunan direfleksikan oleh danau. Bayangan bangunan tersebut berada pada permukaan air danau. Berapa koordinat bayangan titik A? 6,5 jika dicerminkan terhadap garis MX. Diketahui titik A 6,5, ditanya A aksen terhadap garis MX. Jawab, rumus yang kita gunakan berdasarkan garis X, jadi A sama dengan X, Y dicerminkan terhadap garis X, A aksen sama dengan X, negatif Y. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1, dikali 6, 5. 1 dikali 6 sama dengan 6. 0 dikali 5 sama dengan 0. 0 dikali 6 sama dengan 0. Negatif 1 dikali 5 sama dengan negatif 5. Jadi, A aksen sama dengan 6, negatif 5. Berikut ini adalah gambaran jika dihitung menggunakan titik koordinat. Titik A berada di koordinat 6,5 dan titik A aksen berada pada koordinat 6, negatif 5. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.